Selamat datang di Galeri 13. Di video ini, saya akan kembali memberikan contoh soal, beserta pembahasan untuk mempersiapkan ujian tes P3K tahap 3. Soal pertama. Perhatikan teks berikut. Sebagai warga negara yang baik, Pak Khalid selalu membayar pajak secara teratur. Hal tersebut diyakininya dapat mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama. Upaya yang ia lakukan merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawaban yang benar adalah E. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dari sila ini mengandung nilai-nilai keadilan berhubungan dengan kesejahteraan bersama yang juga sejalan dengan fungsi pajak. Sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita sama-sama membangun bangsa ini dengan hal-hal sederhana, misalnya dengan menaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yaitu taat membayar pajak, karena pada hakikat pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan masyarakat, termasuk kita sendiri. Soal selanjutnya. Di era digital, peserta didik dapat diberi tugas mencatat pada media daring. A. Google Drive. B. Google Form. C. Google Sheet. D. Google Sites. E. Google Docs. Jawaban yang benar adalah E. Google Docs. Google Drive. Google Drive sendiri merupakan layanan penyimpanan file berbasis online. Google Form. Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan Anda untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dicustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Google Sheets. Google Sheets adalah aplikasi wiki terstruktur untuk membuat situs web pribadi maupun kelompok, untuk keperluan personal maupun korporat. Google Docs. Google Docs adalah layanan pengolah kata, lembar sebar, presentasi, formulir, dan penyimpanan data berbasis web gratis dari Google. Google Spreadsheet. Google Spreadsheet adalah aplikasi spreadsheet online yang memungkinkan Anda membuat dan memformat spreadsheet serta bekerja bersama orang lain. Soal selanjutnya. Guru kelas 3 menjelaskan materi pembelajaran tentang ciri-ciri hewan mamalia dengan memberikan contoh berbagai hewan mamalia. Manakah pembelajaran menurut Gagne yang relevan dengan pembelajaran tersebut? A. Belajar stimulus dan respon. B. Belajar rangkaian. C. Belajar rangkaian verbal. D. Belajar membedakan. E. Belajar pembentukan konsep. Jawaban yang benar adalah E. Belajar pembentukan konsep. Belajar konsep learning. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta. Dengan konsep dapat digolongkan binatang bertulang belakang menurut ciri-ciri khusus, kelas seperti kelas mamalia, reptilia, amfibia, burung, ikan. Dapat pula digolongkan manusia berdasarkan ras, warna kulit atau kebangsaan, suku bangsa atau hubungan keluarga. Kemampuan membentuk konsep ini terjadi jika orang dapat melakukan diskriminasi. Soal selanjutnya. Bu Dina mengajar materi pengukuran luas bangun datar ke peserta didik. Setelah mengajar, Bu Dika akan mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pengukuran geometri. Langkah-langkah yang harus dilakukan Bu Dina untuk menilai kemampuan peserta didik dalam materi tersebut adalah A. Membaca materi, menyusun instrumen penilaian tes wawancara, mewawancarai peserta didik, menilai hasil wawancara peserta didik dan menyusun laporan hasil penilaian. B. Menyusun lembar observasi, membaca materi, menilai hasil kerja peserta didik dan menyusun hasil. C. Menyusun instrumen penilaian tertulis, mengujikan soal ke peserta didik, menilai hasil kerja peserta didik, menyusun laporan hasil penilaian. D. Menyusun instrumen wawancara, membaca materi, menyajikan ke peserta didik, menilai hasil peserta didik, dan membuat laporan. E. Membaca materi, menyusun instrumen lembar jurnal,
menyajikan ke peserta didik. Menilai hasil kerja peserta didik menyusun laporan hasil penilaian. Jawaban yang benar adalah C. Menyusun instrumen penilaian tertulis, mengujikan soal ke peserta didik, menilai hasil kerja peserta didik, menyusun laporan hasil penilaian. A, D dan E untuk menilai sikap. B. Untuk menilai keterampilan praktik. C. Untuk menilai pengetahuan. Soal selanjutnya. Berikut yang merupakan contoh unsur kebudayaan yang sulit diterima dalam akulturasi adalah A. Unsur yang merupakan kebudayaan material. B. Sebuah perkembangan teknologi. C. Kebudayaan yang memberi pengaruh kecil dalam sistem kemasyarakatan. D. Kebudayaan yang mendasari pola pikir masyarakat. E. Kebudayaan yang mudah beradaptasi dengan kondisi masyarakat. Jawaban yang benar adalah D. Kebudayaan yang mendasari pola pikir masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan yang sulit diterima. 1. Unsur-unsur yang menyangkut sistem kepercayaan seperti ideologi, falsafah hidup dan pola pikir dan lain-lain. 2. Unsur-unsur yang dipelajari pada taraf pertama proses sosialisasi. Contoh yang paling mudah adalah soal makanan pokok suatu masyarakat. 3. Pada umumnya generasi muda dianggap sebagai individu-individu yang cepat menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang masuk melalui proses akulturasi. Sebaliknya generasi tua dianggap sebagai orang-orang kolot yang sukar menerima unsur baru. 4. Suatu masyarakat yang terkena proses akulturasi, selalu ada kelompok-kelompok individu yang sukar sekali atau bahkan tak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Soal selanjutnya. Bantuan korban banjir 525 kodi selimut dibagikan ke 25 warga. Cara penyelesaian dari soal di atas adalah A. Dalam kurung 525 dibagi 25 kemudian dikali 20. B. Dalam kurung 525 dibagi 20 kemudian dibagi 25. C. 525 dibagi dalam kurung 20 dibagi 25. D. 525 dibagi dalam kurung 20 dikali 25. Jawaban yang benar adalah A. Dalam kurung 525 dibagi 25 kemudian dikali 20. Prosedur yang benar dari penyelesaian soal adalah dalam kurung 525 dibagi 25 kemudian dikali 1 kodi. Karena 1 kodi sama dengan 20 buah, maka dalam kurung 525 dibagi 25 kemudian dikali 20. Soal selanjutnya. Mesin penetas telur ayam biasanya menggunakan aliran listrik secara langsung namun ada juga yang menggunakan baterai. Kalau listrik mati memakai baterai. Perubahan energinya kalau menggunakan energi baterai adalah A. Listrik, kimia, cahaya. B. Kimia, listrik, cahaya plus panas. C. Kimia, listrik, panas. D. Kimia, listrik, gerak. E. Kimia, cahaya, listrik. Jawaban yang benar adalah B. Kimia, listrik, cahaya plus panas. Aki merubah energi kimia menjadi listrik. Listrik digunakan untuk menyalakan lampu penerang yang menghasilkan panas juga. Soal selanjutnya. Pak Andi melakukan musyawarah bersama peserta didik kelasnya saat menentukan tempat wisata termasuk pengamalan Pancasila sila ke A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Jawaban yang benar adalah D. Sila keempat. Butir pengamalan sila 4 Pancasila. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3.
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Soal selanjutnya. Bagaimanakah cara agar siswa menjadi pendengar aktif? A. Ceramah. B. Demonstrasi. C. Presentasi. D. Diskusi. E. Debat. Jawaban yang benar adalah D. Diskusi. Mendengar aktif adalah ketika pendengar terlibat penuh dan bereaksi terhadap ide-ide yang disampaikan oleh pembicara. Dalam mendengarkan pasif, pendengar tidak bereaksi terhadap ide-ide pembicara tetapi hanya mendengarkan. Analisis jawaban. Ceramah merupakan pendengar pasif. Demonstrasi merupakan keterampilan prosedur. Presentasi merupakan keterampilan berbicara dan menyajikan hasil. Diskusi merupakan keterampilan berbicara dan mendengar aktif. Debat merupakan keterampilan mempertahankan pendapat. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar. Fungsi bagian nomor 8 pada komponen PLTA di atas adalah A. Menghasilkan energi potensial yang siap untuk dialirkan. B. Mengarahkan jalur air menuju cerobong turbin. C. Mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. D. Merubah energi mekanik pada turbin menjadi energi listrik AC. E. Mengalirkan listrik ke rumah-rumah. Jawaban yang benar adalah D. Merubah energi mekanik pada turbin menjadi energi listrik AC. Bagian pada gambar. 1. Bendungan. 2. Katup pipa. 3. Controller pipa. 4. Pipa pesat. 5. Cerobong. 6. Pengatur tekanan. 7. Turbin. 8. Generator. 9. Trafo step up. 10. Gardu listrik. Penjelasan fungsi. 1. Waduk bendungan. Waduk bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Selain itu, waduk bendungan juga berfungsi untuk pengendalian banjir. Kebanyakan waduk bendungan ini juga memiliki bagian yang disebut pintu air untuk membuang air yang tidak diinginkan secara bertahap atau berkelanjutan. 2. Pipa pesat penstok. Alat ini berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa pesat dipasang pada bak penenang minimal 10 cm di atas lantai dasar bak penenang. Sedangkan ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. 3. Turbin. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin. Dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar bolang-baling digantikan oleh air untuk memutar turbin. Selanjutnya turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi kinetik dan lalu menjadi mekanik. 4. Generator. Alat ini dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, generator juga akan ikut berputar. Generator memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. 5. Jalur transmisi.
Jalur transmisi ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dikonsumsi, terlebih dahulu tegangannya diturunkan dengan transformator step down. Soal selanjutnya. Suatu persegi mempunyai luas 256 cm persegi. Keliling persegi tersebut adalah A. 256 cm, B. 128 cm, C. 64 cm, D. 16 cm, E. 32 cm. Jawaban yang benar adalah C. Luas sama dengan 256 cm persegi. Rumus luas adalah sisi pangkar 2. S pangkat 2 sama dengan 256. S sama dengan akar 256. S sama dengan 16. Keliling sama dengan 4 kali panjang sisi. K sama dengan 4 dikali 16. K sama dengan 64. Demikian soal P3K kali ini, dan seperti biasa, terima kasih.